Halo Om, hari Jumat tanggal 10 April jam 20.33 sekitar jam setengah 9 ya. Ini saya buatkan video cek kondisi barang untuk pesenannya di Shopee ya, atas nama akun Fajra08, pengiriman ke Modalan Kabupaten Bantul di Yogyakarta ya. Ini via JNE. Ini saya buatkan video cek kondisi barang untuk pesanan di Shopee. Jadi untuk kelengkapan sesuai di gambar dan deskripsi ya, untuk semua kondisi second namun aman normal semua akan saya jelaskan satu persatu untuk kondisi barangnya. Terus akan saya tes sebagai bukti bahwa sebelum dikirim kondisi barangnya itu aman normal semua Om ya. Sesuai di deskripsi dan di gambar, untuk Omnya ada tambahan propeller guard ya Om ya. Ini sudah saya pasangkan propeller guard. Jadi sebelumnya tanpa propeller guard ya, ini saya pasangkan. Kelengkapannya untuk drone 4 inci, terus juga baterai kondisi baru, terus juga chargernya sendiri, lalu Google FPV dan juga remote-nya. Jadi sesuai di gambar Om ya, kelengkapan udah komplit siap pakai. Pertama-tama akan saya jelaskan satu persatu. Pertama kita fokus ke kamera ya, ke kamera dan Google FPV-nya. Kita akan cek untuk baterainya sendiri. Ini untuk drone FPV itu dia pakai strap ya untuk baterainya. Jadi tinggal Om masukkan aja baterainya ke strapnya di bagian atas, bagian drone bagian atas. Lo eratkan aja, jangan sampai longgar ya, takutnya ketika terbang jika karetnya longgar dia baterainya akan jatuh atau terlepas dari drone-nya. Lalu untuk untuk baterainya, charger baterainya di sini tinggal Om colokkan aja ke power listrik ya. Lalu untuk chargernya menggunakan koneksi warna putih nih ya, konektor warna putih. Jika LED berwarna ketika dipasang semua LED berwarna merah, tandanya dia belum full, namun ketika LED-nya semua berwarna hijau, tandanya baterainya sudah full. Seperti itu, cukup mudah untuk penggunaan chargernya. Kita akan fokus ke FPV kamera dan Google-nya, jadi saya pinggirkan dulu untuk charger dan remote-nya. Untuk Google-nya ini akan saya jelaskan Om. Di sini dapat Google FPV dual antena ya. Di sini ada beberapa tombol, bisa Om lihat di sini ada tombol power, search, band dan channel. Lalu di sini untuk charge bisa menggunakan micro USB, chargernya pakai charger HP bisa. Lalu di sini ada indikator baterai ya. Jika berwarna merah tandanya dia charge. Di sini ada AV, audio video colokannya. Lalu untuk Google-nya, untuk menyalakan Om tekan aja tombol menu beberapa detik sampai Google-nya nyala. Coba kita tes ya. Saya tekan Google menunya atau powernya. Ini udah menyala. Ini seharusnya karena sudah saya setting, ketika drone dinyalakan seharusnya dia langsung menampilkan gambar ya untuk Google-nya sendiri. Ini coba kita tes. Untuk Google-nya sendiri, untuk nyalakannya pakai konektor warna kuning ini Om ya. Jangan sampai terbalik, jika terbalik FG atau drone-nya akan terbakar. Di sini ada perbedaan bentuk dari konektornya, ada yang datar dan juga ada yang bentuk oval. Ini jangan sampai terbalik. Di sini ada polaritasnya ya. Om pastikan aja sebelum dipasang konektornya posisinya sudah benar. Tinggal Om pasang aja. Oke, drone-nya menyala. Oke, nyala. Lalu kita lihat Google-nya. Google-nya pun sudah menampilkan gambar seperti ini Om. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini posisi tangan saya. Kondisi FPV kamera dan Google aman normal Om ya. Ini ada OSD-nya juga, sudah support OSD. Oke, FPV kamera dan Google aman normal. Oke ya, real time ya, kondisi real time. Ketika misalkan drone sudah nyala, Google sudah nyala, namun tidak mengeluarkan gambar seperti ini. Sebentar. Nah, misalkan gambarnya semut atau tidak jelas, Om tekan aja tombol search di sini. Tekan sekali, dia nanti akan auto searching atau auto scanning sinyal dari Google-nya. Om tunggu aja, dia masih auto searching. Nah, ini dia sudah muncul lagi gambarnya Om ya. Oke, cukup mudah untuk mengoperasikan Google-nya. Tinggal Om tekan menu untuk nyalakan. Lalu untuk jika tidak keluar gambar, Om tekan search, nanti dia auto scanning. Seperti itu Om. Untuk mematikan Google, tinggal Om tekan tombol menu atau power beberapa detik sampai Google-nya mati. Coba saya matikan ya. Tekan, tunggu. Oke, sudah mati. Seperti itu. Untuk melepas baterai juga tinggal dilepas saja baterainya. Nah, seperti itu.
Oke, jadi FPV kamera dan Googlesnya aman normal, tidak ada kendala Om ya. Jadi tadi Googlesnya dapat menampilkan gambar, terus juga kamera FPV-nya dapat mengirimkan sinyal gambar ke Googlesnya. Jadi aman normal, tidak ada kendala di FPV kamera dan Googlesnya. Kita akan lanjut untuk ke pengoperasian remote-nya ya. Saya pinggirkan dulu untuk Googlesnya. Untuk remote-nya seperti ini Om. Di sini Om dapat jam LED ILRS ya. Kondisinya sudah termasuk baterai. Saya bonuskan baterai. Untuk charge-nya di sini bisa menggunakan Type C ini ya. Pakai charger HP. Konektornya Type C, USB Type C ya di sini. Lalu untuk ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menyalakan remote-nya. Yang pertama itu throttle. Posisi throttle yang sebelah kiri itu harus bawah maksimal. Seperti ini Om. Nah, ini bawah maksimal. Untuk yang sebelah kanan dia memang di tengah, jadi biarkan dia memang defaultnya dia di tengah. Nah, dia akan. Namun untuk kiri dia harus benar-benar bawah maksimal. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan adalah di bagian atas dari remote saya sendiri ada 4 switch. Kondisi switch sebelum dinyalakan remote-nya harus ke bawah. Di sini Om bisa lihat ini switch-nya bisa dinaikkan. Ya, bisa naik. Nah, ini kondisi sebelum dinyalakan kondisinya harus ke bawah semua. Empat-empatnya harus ke bawah. Jangan ada yang naik. Jika naik nanti dia ada muncul indikator warning atau errornya. Jadi dua hal yang harus diperhatikan, throttle kiri posisi harus bawah maksimal dan throttle dan switch yang di bagian atas keempatnya itu harus di bawah maksimal juga. Oke. Jika dua hal itu sudah terpenuhi, bisa nyalakan remote-nya. Oke, kita coba untuk bendingnya ya, karena sudah saya setting, jadi seharusnya ketika drone dinyalakan dan remote dinyalakan, dia langsung auto connect. Coba kita tes ya Om ya. Pertama-tama Om nyalakan aja dulu drone-nya. Oke, drone nyala. Seperti ini ya, drone nyala, lalu kita nyalakan remote-nya. Juga Om bisa perhatikan di sebelah depan sini ya yang saya tunjuk ini, dia ada LED warna biru, tandanya itu dia receiver ya, modul receiver untuk pengambil sinyal ke remote-nya. Di sini bukan yang belakang ya, tapi yang di depan ini yang saya tunjuk ada 2 LED biru, tapi kita fokus yang bagian depan dekat dari kamera. Ini berkedip. Kalau berkedip tandanya dia belum connect ke remote. Coba kita nyalakan remote-nya. Untuk menyalakan remote tekan aja tombol power di tengah ini beberapa detik sampai menyala baru dilepas. Tekan. Sudah bergetar kita lepas. Oke, Om nanti perhatikan LED warna biru di sini. Dia nanti akan berhenti berkedip, tandanya drone dengan remote sudah connect. Terus juga ada yang bisa diperhatikan di sini sebelum connect belum ada sinyal, nanti dia keluar sinyalnya. Sekarang. Ini belum connect ya. Om tunggu. Nah, dia sudah connect. Sudah tidak berkedip ya LED-nya ya. Terus di sini juga keluar sinyalnya di remote-nya. Nah, tandanya jika sudah LED tidak berkedip dan sinyal sudah keluar, tandanya drone dengan remote-nya dia sudah connect atau sudah binding. Jika sudah connect binding ini baru bisa dioperasikan. Namun di settingan remote-nya jika sudah binding tidak bisa langsung diterbangkan Om seperti ini. Nah, ini dia nggak berfungsi. Yang harus dinyalakan adalah arming. Di sini ada mode arming. Arming itu untuk menyalakan motornya ya di sini sebagai pengaman. Kita coba tes ya. Sini. Nah, dia arming. Oke Om ya, arming. Oke. Jadi di sini arming, ketika udah arming baru Om bisa terbangkan. Lalu yang di atas ini ada ubah mode. Modenya itu ada mode angel atau level dan juga mode acro. Untuk pemula saya sarankan jangan otak-atik switch yang di bagian atas ini karena dia sudah settingan pemula. Jika Om rubah ke mode acrobat, acro ini cukup sulit untuk kontrolnya. Biasanya kalau untuk freestyle dia menggunakan mode acro. Namun untuk pemula saya sarankan biarkan switchnya ke bawah. Jadi biar main ke ini aja, arming sama non arming aja, fokus ke situ aja. Jika sudah terbiasa baru bisa acro. Tapi saya sarankan untuk pemula jangan pakai acrobat dulu karena beresiko akan crash atau drone jatuh. Oke, untuk saran saya ketika pengetesan di atas kasur karena drone FPV itu berbeda dengan drone DJI aerial, dia kontrolnya full manual untuk FPV, jadi memang untuk pemula butuh penyesuaian, nggak bisa langsung mudah ya, karena butuh penyesuaian. Jadi saya sarankan tes terbangnya ada di alasnya yang empuk ya, karena kalau jatuh dia drone-nya aman, nggak langsung crash. Oke Om. Akan saya tes terbang rendah ya karena posisi malam hari di dalam kamar, jadi akan saya tes terbang rendah memastikan bahwa fungsi motor normal semua, terus di tes terbang juga normal. Oke, coba saya tes Om.
Oke, ini ya saya tes terbang di dalam kamar, memastikan bahwa drone atau barang aman normal sebelum dikirim ya Om. Oke, kita arming, terbang. Oke, aman normal Om ya. Oke, non arming. Oke, aman normal, tidak ada kendala, dia bisa arming, kontrolnya juga stabil, sensor giroskopnya juga aktif. Untuk mematikan remote tinggal Om tekan powernya beberapa detik sampai dia mati. Oke, lalu untuk drone-nya sendiri tinggal dilepas saja. Oke, seperti itu Om. Oke, jadi video pengetesan aman normal Om ya, untuk tutorial penjelasan cara penggunaan dan juga tes terbangnya juga aman normal, tidak ada kendala. Tadi FPV kamera aman normal, Google juga aman normal, nggak ada kendala. Terus charger juga nanti penggunaannya cukup mudah, sudah saya jelaskan. Terus juga untuk connect ke remote, antara drone dengan remote, terus tes terbang, arming juga aman normal, nggak ada kendala. Jadi video tutorial ini sudah selesai saya buat Om ya. Jadi nanti Om ketika barang datang bisa silakan dites secara fungsi, mungkin tes FPV kamera, tes Google-nya nyala, connect atau enggak, gambarnya, lalu juga bisa tes arming. Kalau misal kesulitan langsung tes terbang, bisa belajar tes arming dulu aja di atas kasur supaya aman ya. Oke, jadi semua barang aman normal, tidak ada kendala ya. Jadi setelah ini akan saya kirim. Jadi karena sudah saya buatkan video cek kondisi barang dan juga tutorial. Oh ya. Oke, karena sudah saya buatkan video cek kondisi barang dan tesnya ya. Jadi saya tidak akan menerima komplain atau keluhan dalam kondisi apapun jika tidak ada bukti video sejak unboxing, lalu tes kelengkapan barang dan juga tes barang secara langsung dalam satu video tanpa ada editing ya. Seperti yang saya buat ini, tanpa ada manipulasi, tanpa ada editing, jadi pure dari awal sampai akhir sudah saya buatkan, nggak ada kendala. Jadi saya tidak akan menerima komplain atau retort dengan alasan apapun jika Om tidak ada bukti video unboxing, lalu tes kelengkapan barang dan juga tes barang dalam satu video tanpa terpotong Om ya, karena untuk menghindari ada manipulasi. Jadi silakan nanti barang datang di video, cek kelengkapan barangnya, lalu bisa dites barangnya, jika aman normal. Jika ada keluhan karena pengiriman di aman, tapi kalau ada keluhannya karena pembeli, jadi saya tidak akan bertanggung jawab ya. Jika kerusakan drone karena pembeli, misalkan Om pakai terus nabrak terus nggak nyala, itu bukan tanggung jawab saya, namun saya akan tetap bantu, cuman bukan tanggung jawab saya, karena saya sudah infokan untuk penggunaan drone FPV lebih hati-hati karena kontrolnya full manual. Oke Om, namun tetap aman. Oke, setelah ini akan saya packing dan akan saya kirim. Terima kasih.